Politeknik Statistika (STIS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah binaan Badan Pusat Statistik (BPS). Politeknik Statistika (STIS) merupakan salah satu sekolah kedinasan yang banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Apakah kamu siap menjadi mahasiswa atau mahasiswi di Politeknik Statistika (STIS)? Berikut ini adalah fakta-fakta yang harus kamu tahu sebelum mendaftar di Sekolah Ikatan Dinas Politeknik Statistika (STIS) tahun 2024. Formasi yang tersedia. Pertama, program studi statistika program diploma 3 jumlah formasi 90 mahasiswa. Kedua, program studi statistika program diploma 4 jumlah formasi 135 mahasiswa. Ketiga, program studi komputasi statistik program diploma 4 jumlah formasi 130 mahasiswa. Kebutuhan di atas dipenuhi dari jalur reguler sebanyak 340 orang dari seluruh provinsi dan jalur afirmasi sebanyak 15 orang untuk Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Lulusan program studi statistika program diploma 3 diberi gelar ahli madya statistika (AMET Stat) dan akan diangkat dalam jabatan fungsional asisten statistisi dengan golongan 2C. Lulusan program studi statistika program diploma 4 diberi gelar sarjana terapan statistika (Ester Stat) dan diangkat dalam jabatan fungsional statistisi ahli pertama dengan golongan 3A. Lulusan program studi komputasi statistik program diploma 4 diberi gelar sarjana terapan statistika (Ester Stat) dan diangkat dalam jabatan fungsional pranata komputer ahli pertama dengan golongan 3A. Selama masa kuliah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan dan setelah lulus akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten, kota atau kementerian, lembaga, dinas, instansi lain sesuai pilihan formasi saat pendaftaran. Lulusan Politeknik Statistika (STIS) wajib menjalankan ikatan dinas selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun, 2N+1. Calon mahasiswa dapat memilih formasi penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi sesuai tabel berikut. Pada saat lulus, mahasiswa yang memilih formasi Papua Barat dan Papua dapat dialokasikan juga ke provinsi pemekarannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian, lembaga, seleksi penerimaan mahasiswa baru, PMB, tahun akademik 2024/2025 Ikatan Dinas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. A. Pengumuman penerimaan. B. Pendaftaran. C. Seleksi administrasi dilakukan langsung setelah proses pendaftaran. D. Seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). SKD meliputi tes karakteristik pribadi (TKP), tes inteligensi umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK). Peserta dinyatakan lulus SKD apabila 1. Memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan.
PAN dan RB nomor 144 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian, lembaga tahun anggaran 2024, yaitu jalur reguler A 156 untuk TKP, B 80 untuk TIU, dan C 65 untuk TWK. Jalur afirmasi A. Nilai kumulatif dari TKP, TIU dan TWK paling rendah 281, dan B. Nilai TIU paling rendah 55. 2. Peserta memenuhi nilai ambang batas diurutkan berdasarkan peringkat terbaik menurut formasi provinsi dan program studi. 3. Peserta berperingkat terbaik berdasarkan formasi provinsi dan program studi sejumlah paling banyak 5 kali jumlah kebutuhan di formasi provinsi dan program studi. 4. Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, serta berada pada batas jumlah 5 kali jumlah kebutuhan di formasi provinsi dan program studi, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. 5. Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 5 kali jumlah kebutuhan di formasi provinsi dan program studi, keseluruhan calon mahasiswa dengan nilai sama tersebut berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. E. Seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD. Seleksi lanjutan terdiri dari 1. Seleksi lanjutan 1. A. Psikotes. Psikotes dilaksanakan dengan Computer Based Test, CBT. Hasil tes peserta diberikan kode sebagai berikut. Kode 1, disarankan. Kode 2, dipertimbangkan. Kode 3, tidak disarankan. Nilai ambang batas untuk hasil psikotes adalah peserta dengan kriteria kode 1 atau kode 2. B. Tes matematika. Tes matematika dilaksanakan dengan Computer Based Test, CBT. Soal tes berbentuk 40 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Dengan ketentuan penilaian menjawab benar nilainya 5, menjawab salah nilainya -1 dan tidak menjawab nilainya 0. Nilai ambang batas untuk tes matematika yaitu 65 untuk jalur regular dan 55 untuk jalur afirmasi. Peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila 1. Peserta memenuhi nilai ambang batas psikotes dan tes matematika. 2. Nilai peserta diurutkan berdasarkan hasil psikotes dan nilai matematika pada setiap formasi provinsi dan program studi. 3. Peserta sejumlah paling banyak 1,5 kali dari kebutuhan formasi provinsi dan program studi, pembulatan ke atas, dinyatakan berhak mengikuti seleksi lanjutan 2. 4. Apabila terdapat peserta dengan hasil psikotes dan nilai matematika yang sama, serta berada pada batas jumlah pembulatan ke atas dari 1,5 kali formasi provinsi dan program studi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut berhak mengikuti seleksi lanjutan 2. 2. Seleksi lanjutan 2A. Tes kesehatan dan kebugaran. Tes kesehatan, jasmani, rohani, dan bebas narkoba di RSUD atau fasilitas kesehatan lain setempat yang ditentukan oleh panitia pusat. Tes kebugaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur tingkat kebugaran jasmani melalui serangkaian pengukuran kondisi fisik, misalnya lari mengelilingi lintasan, shuttle run, pull up, chinning, push up, sit up, dan atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Hasil tes kesehatan dan kebugaran peserta diberikan kode sebagai berikut. Kode 1, disarankan. Kode 2, dipertimbangkan. Kode 3, tidak disarankan. Nilai ambang batas untuk hasil tes kesehatan dan kebugaran adalah peserta dengan kriteria kode 1 atau kode 2. Peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila 1. Peserta memenuhi nilai ambang batas tes kesehatan dan kebugaran. 2.
Hasil seleksi lanjutan 2 diurutkan berdasarkan kode hasil tes kesehatan dan kebugaran. 3. Apabila jumlah peserta lulus melebihi jumlah kebutuhan mahasiswa pada masing-masing formasi provinsi dan program studi, penentuan kelulusan didasarkan secara berurutan mulai dari hasil psikotes, nilai matematika, dan SKD. F. Pengumuman akhir hasil seleksi. Apabila jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang pada seleksi lanjutan 2 lebih kecil dari formasi total 355 mahasiswa, maka akan ditetapkan peserta cadangan yang dapat mengisi kekurangan formasi pada masing-masing formasi provinsi dan program studi. Peserta cadangan adalah peserta yang memenuhi syarat seleksi lanjutan 2 namun tidak lulus karena kuota formasi provinsi dan program studi yang dipilih sudah terpenuhi. Peserta cadangan akan diberikan peringkat secara nasional berturut-turut berdasarkan hasil tes kesehatan dan kebugaran, psikotes, nilai matematika, dan SKD. Peserta cadangan akan diberikan kesempatan untuk memilih kembali formasi provinsi dan program studi yang belum terpenuhi. Kelulusan dari peserta cadangan pada setiap formasi provinsi dan program studi akan ditentukan berdasarkan peringkat peserta cadangan secara nasional. Persyaratan. Untuk dapat mengikuti proses seleksi PMB Politeknik Statistika STIS, peserta memenuhi syarat-syarat berikut. A. Persyaratan umum. 1. Sehat jasmani dan rohani, dapat atau layak bekerja dan beraktivitas, baik di dalam ruangan maupun di lapangan, dan bebas narkoba. 2. Tidak buta warna, baik total maupun parsial, untuk pengguna kacamata, lensa kontak minus, rabun jauh, dan atau plus, rabun dekat, dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. 3. Lulusan atau siswa kelas 12 SMA-MA dan SMK-MAK bidang keahlian teknologi informasi. 4. Nilai matematika, kelompok A, umum, dan bahasa Inggris minimal 80,00, skala 1S, D, 100, pada ijazah atau nilai rapor semester ganjil kelas 12. 5. Umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun, per tanggal 1 September tahun 2024. 6. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan PNS. 7. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. 8. Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku dan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi. 9. Setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan sesuai pilihan formasi penempatan pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat sebagai PNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi. B. Persyaratan khusus untuk jalur afirmasi. Program afirmasi ditujukan untuk orang asli Papua, yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari Majelis Rakyat Papua setempat. Calon peserta dikenakan biaya sebesar Rp300.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar (SKD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Biaya seleksi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Mekanisme pembayaran biaya seleksi akan diumumkan kemudian. Prosedur pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta secara online melalui internet dan dapat dilakukan dari manapun, dengan cara sebagai berikut. A. Pendaftar menyiapkan dokumen-dokumen antara lain. 1. Pas foto. 2.
Kartu identitas, KTP KIA. 3. Kartu keluarga. 4. Akta kelahiran. 5. Ijazah dan transkrip nilai, rapor kelas 12 semester ganjil untuk siswa kelas 12. 6. Surat keterangan orang asli Papua untuk pendaftar jalur afirmasi. B. Pendaftar mengakses portal DIKDINSSCASN di alamat https://dikbin.bkn.go.id lalu membuat akun dengan menginput nomor induk kependudukan, NIK, dan nomor kartu keluarga, KK. C. Pendaftar login kembali ke DIKDINSSCASN dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. D. Pendaftar memilih sekolah kedinasan, Politeknik Statistika STIS, dan melengkapi data, dokumen yang menjadi persyaratan. E. Pendaftar mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. F. Setelah menyelesaikan pendaftaran di portal DIKDINSSCASN, pendaftar mengakses portal SPMB Politeknik Statistika STIS, https://spmb.stis.ac.id, dan login menggunakan NIK dan password sesuai dengan portal DIKDINSSCASN. G. Pendaftar melakukan verifikasi email, melengkapi data, dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan. H. Pendaftar menunggu hasil seleksi administrasi. I. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode billing pembayaran. J. Pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode billing mengikuti panduan pembayaran sebelum batas waktu pembayaran yang ditetapkan. K. Pendaftar kembali login ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS untuk mengunggah bukti pembayaran. L. Pendaftar mencetak kartu tanda peserta ujian masuk, KTP-UM, setelah pembayaran terverifikasi. M. Pendaftar kembali login ke portal DIKDINSSCASN dan mencetak kartu ujian SKD pada rentang waktu yang akan diumumkan di portal SPMB Politeknik Statistika STIS. N. Pendaftar mengikuti seleksi sesuai waktu dan lokasi yang akan diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS dengan membawa KTP-UM dan kartu ujian SKD. Jadwal kegiatan PMB Politeknik Statistika STIS tahun 2024. Lokasi ujian. Lokasi ujian di 34 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share ke teman-teman kalian.